Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Langsung saja, kami sebagai kelompok 9 dalam manajemen lembaga dakwah akan memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja kepada pemateri pertama, yakni saudara Bonbon Uluan Aktasoid. Kepada saudara kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah. Adapun tujuan kami dari kelompok 9 ini menyampaikan materi kami yang berjudul struktur lembaga dakwah. Baiklah, sini saya pemateri pertama yang bernama Bonbon Uluan Aktasoid. Pengertian lembaga dalam dakwah. Lembaga adalah badan organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian atau yang disebut dengan Al-Tanzim dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan demikian akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi yang teratur. Islam sendiri sangat memperhatikan dalam memandang tanggung jawab dan wewenang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mengajak para sahabat untuk berpartisipasi melalui pendekatan empati yang sangat persuasif dan musyawarah sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi linnata lahum walau kunta fazzun gholizul kulbi la fardu min khawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil umri fa iza azamtu fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tugas para dai adalah merancang sebuah struktur organisasi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan program dakwah secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan organisasi. Ada 2 poin yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian, yaitu organizational design dan organizational struktur. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi. Dengan kerangka itu tugas-tugas jabatan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kejanggalan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni B, struktur organisasi dakwah. Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada di dalam sebuah organisasi. Adapun struktur lembaga dakwah yang dapat diterapkan demi kelancaran dan keberhasilan dakwah antara lain, yaitu yang pertama ada spesialisasi.
kerja. Manajemen spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah. Pembagian kerja. Hakikat spesialisasi kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu akan menjadi lebih baik jika pekerjaan tersebut dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah, dan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan. Yang kedua itu ada departementalisasi dakwah. Setelah unit kerja dakwah dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, maka selanjutnya diperlukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja, sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama sehingga dapat dikoordinasikan. Namun perlu diperhatikan bahwa masing-masing kegiatan individu tersebut saling mengisi dan berhubungan sebagai suatu tim, yang mana pentingnya dan masing-masing tidak lepas dari kerja sama tim. Kemudian ada rantai komando. Yang dimaksud dengan rantai komando di sini adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke departemen masing-masing. Dalam rantai komando ini tidak terlepas dari 3 konsep, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan komando. Kemudian ada rentang kendali. Nah, rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi diartikan sebagai kadar sampai di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada hierarki atau tingkat atas organisasi. Konsep ini hanya menyangkut pada wewenang formal, yaitu hak-hak yang inherent dalam posisi seorang. Sementara desentralisasi adalah pengertian terbalik dari arti pengalihan wewenang untuk membuat keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Kedua konsep tersebut secara aplikatif bersifat relatif dan absolut, sehingga dapat diterjemahkan bahwa sebuah organisasi itu tidak sepenuhnya tersentralisasi dan terdesentralisasi. Kemudian ada formalisasi dakwah. Formalisasi dakwah di sini adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dakwah yang dilakukan dan sejauh mana tingkah laku, skill, dan keterampilan para dai dibimbing dan diarahkan secara prosedural oleh peraturan. Jika suatu pekerjaan diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut memiliki kualitas yang keluasan yang minim mengenai apa yang harus dikerjakan. Hal ini dimaksudkan agar para dai diharapkan senantiasa melakukan aktivitas dakwah secara aktif dan konsisten sesuai prosedural. Baik, mungkin sampai di situ saja yang dapat saya jelaskan sebagai pemateri. Yang kedua, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, kepada saudari Nur Pipin Saprida.
saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu peran lembaga dakwah dalam masyarakat. Diketahui ruang lingkup dan sasaran dakwah sangatlah luas, yaitu meliputi berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Maka untuk melaksanakan tugas mulia tersebut dibutuhkan kumpulan para dai dalam suatu wadah organisasi agar menjadi mudah pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dakwah dalam tugas yang lebih terperinci, serta diserahkannya pelaksanaannya kepada beberapa orang yang akan mencegah timbulnya akumulasi pekerjaan hanya pada diri seorang pelaksanaan saja. Selanjutnya, dengan pengorganisasian kegiatan-kegiatan dakwah yang dirinci akan memudahkan pemilihan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, serta sarana atau alat yang dibutuhkan. Pengorganisasian tersebut akan mendatangkan keberuntungan berupa terpadunya berbagai kemampuan dan keahlian daripada pelaksanaan dakwah dalam suatu kerangka kerja sama dakwah yang semuanya diarahkan pada sarana yang telah ditentukan. Adapun peran lainnya sebagai lembaga dakwah yaitu: A. Menebar pemikiran dan dakwah. B. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia para kader dakwah. C. Lembaga yang profesional dan kompeten pada bidangnya. D. Menghimpun tokoh dan pakar yang siap memberikan kontribusi dan pemikiran serta pengaruh bagi kepentingan dakwah. E. Mencetak kader-kader yang kredibel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari pemakalah kelompok 9. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dicerna oleh pikiran kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri sebagai pemakalah kelompok 9 dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.